Bulan September menjadi salah satu bulan yang patut kita renungi. Tercatat lebih dari satu peristiwa kelam dalam peta sejarah penegakan hak asasi manusia terjadi di bulan September. Sampai hari ini beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di bulan September masih belum menemukan titik terang. Sejumlah lembaga pengamat sampai aktivis HAM menyebutnya sebagai September hitam. Berikut rentetan kasus pelanggaran HAM di bulan September. Mari kita mulai pembahasannya. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi asap muncul pasti karena ada apinya. Berikut kami rangkum rentetan tragedi pelanggaran HAM yang terjadi di bulan September. Yang pertama, tragedi Tanjung Priuk. Tragedi ini terjadi pada tanggal 13 September 1984. Kerusuhan ini terjadi lantaran diterapkannya Pancasila sebagai asas tunggal. Itu artinya semua organisasi yang ada di Indonesia wajib berasaskan Pancasila. Jika tidak, organisasi tersebut dituduh sebagai anti-Pancasila. Peristiwa ini menimpa antara aparat Orde Baru dengan umat muslimin di Indonesia, khususnya di Jakarta. Berbagai protes dilakukan yang berujung dengan terjadinya pertikaian sampai menelan korban jiwa. Tidak sedikit yang harus meregang nyawa karena peristiwa ini. Peristiwa Tanjung Priuk menjadi sorotan nasional sampai internasional, memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak, dan menjadi sebuah bukti bahwa pelanggaran HAM dan kekerasan seperti ini tidak seharusnya terjadi di negara demokratis seperti Indonesia. Meski peristiwa ini sudah terjadi lebih dari 40 tahun yang lalu, tetapi peristiwa ini wajib kita renungkan karena memastikan keadilan, perlindungan HAM, dan perdamaian adalah tugas kita bersama. Yang kedua, tragedi Semanggi II. Pada tanggal 24 September sampai 28 September 1999, ribuan orang berkumpul di sekitar Jembatan Semanggi di Jakarta. Terjadinya tragedi Semanggi II diawali dengan sebuah aksi demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa dan aktivis. Mereka menuntut perubahan politik yang lebih besar dan perbaikan dalam pemerintahan. Peristiwa ini adalah aksi untuk menentang RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya. Selain itu, para mahasiswa dan aktivis juga menuntut dicabutnya dui fungsi ABRI. Awalnya demonstrasi dilakukan dengan aman, hingga pada akhirnya terjadi ketegangan ketika pasukan keamanan merasa terancam dan berusaha membubarkan demonstrasi tersebut, hingga pada akhirnya terjadilah peristiwa yang tidak diinginkan. Peristiwa ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Tragedi Semanggi II sebagai penanda betapa pentingnya sebuah dialog dan negosiasi dalam menanggapi aspirasi rakyat. Meskipun tanda-tanda perbaikan di pemerintahan sudah terlihat, tragedi Semanggi II adalah sebuah peristiwa yang layak kita renungi sebagai bagian dari sejarah Indonesia dalam melanjutkan perjuangan untuk mendorong pemerintah yang transparan, adil, dan berkeadilan. Yang ketiga, kasus pembunuhan Munir. Tepat di tanggal 7 September 2004 atau 19 tahun yang lalu, aktivis hak asasi manusia paling terkemuka di Indonesia yaitu Bapak Munir harus kehilangan nyawanya saat perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Selain aktif di lembaga bantuan hukum di Jakarta, Bapak Munir juga yang sedang memperjuangkan kasus Marsinah yang terjadi di tahun 1993. Bapak Munir dan kawan-kawan aktivis HAM sedang melakukan investigasi terhadap kasus pembunuhan Marsinah. Selain itu, Bapak Munir juga sedang menangani kasus penghilangan paksa di tahun 97 sampai 98 bersama Kontras. Selain itu, Bapak Munir juga sedang menangani kasus Tanjung Priuk yang menewaskan 24 orang dan 55 lainnya mengalami luka-luka. Bapak Munir meninggal di atas pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA974 ketika sedang menuju Amsterdam untuk melanjutkan kuliah pasca sarjananya. Pada bulan November 2004, NFI membuktikan kalau Bapak Munir meninggal akibat racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal. Meskipun pelaku pembunuhan ini akhirnya dihukum, banyak yang menganggap kalau sebenarnya masih ada aktor-aktor di balik layar yang terlibat dalam peristiwa ini. Dari peristiwa ini bisa kita renungkan bahwa pentingnya melindungi aktivis hak asasi manusia yang berani bicara demi keadilan.
Peristiwa ini juga menjadi tanda bahwa perjuangan untuk keadilan dan kemanusiaan harus terus dilanjutkan. Selain itu, kebenaran juga harus diungkap walau jalannya selalu mengalami hambatan. Demikian beberapa rentetan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di bulan September. Semoga kita bisa mengambil berbagai pelajaran dari peristiwa yang telah terjadi. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan teks. Jangan lupa selalu ikuti kami dengan klik tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.